Halo semua, kembali lagi bersama saya, Khairul Rizky Bani Adam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait fungsi FTP server, dan kita akan mensimulasikannya kepada Cisco Packet Tracer juga. Nah, sebelum kita membahas ke Cisco Packet Tracer simulasinya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu FTP. FTP adalah dia singkatan dari File Transfer Protocol. Nah, artinya adalah dia sebagai internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file komputer atau mendownload, atau juga mengirimkan file ke server atau mengupload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau PC. Pada video kali ini diharapkan kita mengetahui fungsi FTP server dan cara kerjanya, kemudian kita mengetahui cara mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, kita membahas sedikit saja terkait sejarah FTP sendiri. Nah, standar FTP dia pertama kali disebut sebagai RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP dia ada. Jadi FTP ini dia pertama kali dikeluarkan pada tahun 1971, mendahului TCP dan IP dibentuk. Nah, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem. Kemudian protokol FTP digunakan untuk mengirim atau mentransfer data. Nah, fungsi FTP secara singkatnya dia melakukan upload atau halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian dia dapat menjelajah atau mengunduh file dari situs perangkat ke publik. Kemudian dia bisa mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dikirim ke dalam email. Kemudian dia mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Nah, dia juga mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait cara kerja FTP. Cara kerja FTP sendiri adalah dia mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses datanya. Nah, setiap kali kita ingin mengunduh atau mengunggah ataupun melakukan aksi lain terhadap data di dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Nah, password dan username inilah yang menjadi kunci kita untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, atau membuat dan menghapus data dalam direktori penyimpanan komputer kita. Saja kita akan membuat simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat. Nah, dapat kita lihat ini adalah file Cisco Packet Tracer saya di bagian kanan. Nah, ini adalah file RIP pada video sebelumnya. Nah, kita akan membuat dia melakukan FTP server dari PC1. Dia akan mengupload ke FTP, kemudian FTP dia akan menghubungkan ke DNS server, kemudian PC3 dia akan mengunduh file dari PC1 yang telah diupload ke FTP, tapi dia menggunakan DNS sebagai pemanggilannya. Nah, langsung saja kita simulasikan. Pertama, kita terlebih dahulu membuat switch. Kemudian kita membuat juga server. Dia sebagai FTP servernya. Kita hilangkan ini web servernya. Kita fokus. Nah, setelah selesai, kita sambungkan langsung saja menggunakan automated kabel.
penasaran, kita langsung membuat FTP servernya. Saya memberi nama ini FTP server. Setelah selesai, kita konfigurasikan IP-nya. IP address-nya dia 33.2. Subnet masknya dia 255/24, berarti 0. Kemudian gateway-nya dia 233. Jadi kemudian kita setting ke DNS servernya, dia memiliki IP DNS-nya 4343. Setelah selesai, kita masuk ke halaman service, kita masuk ke menu FTP, kita on-kan session service-nya, dan kita membuat username yang akan kita lakukan akses nanti. Di sini saya menggunakan nama saya, Adam. Password 2354. Nah, kita berikan akses penuh kepadanya. Nah, kita add. Nah, sudah terbaca. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam ini DNS servernya. Kita beri nama FTP FTP.com. Kita ambil address dari FTP servernya. Kita add. Sudah selesai. Kemudian setelah kita mencoba, kita membuat pesan dari PC ke 1. Kita masuk ke PC 1. Kita pastikan DNS servernya dia mengarah ke alamat IP DNS-nya yang 331. Setelah selesai, oke, kita masuk ke text editor. Kita membuat sebuah file yang berisi pesan. Ini pesan dari PC 1. Yang kita beri dia nama save PC 1. Kita kasih nama PC 1. Oke, sudah tersimpan. Kemudian PC 1 ini dia akan mengupload ke FTP server. Kita masuk ke FTP-nya dulu, yaitu dengan mengetikkan FTP, kemudian IP FTP-nya. Nah, setelah connected, kita akan memerlukan username untuk mengaksesnya. Username kita di Adam, nama saya sendiri. Kemudian password. Nah, setelah selesai, kita upload file yang di PC 1 tadi dengan nama PC 1. Sebelumnya kita membuat code terlebih dahulu. Code PC 1.txt. Transfer complete. Dan kita coba cek ke direktorinya. Ya, sudah. Kemudian kita cek ke direktori FTP servernya, apakah dia sudah masuk atau belum. Dengan cara masuk ke command prompt, kita login ke FTP-nya.
setelah masuk, kita unduh dari pesan PC1 tadi ke PC3. Kita lihat nanti konfigurasinya apakah sudah. Kita hubungkan terlebih dahulu ke DNS-nya. Nah, PC3 dia akan mengakses melalui DNS-nya. Setelah selesai, masuk ke command prompt. Kita masuk ke FTP. Nah, di sini kita menggunakan DNS-nya testftp.com yang sebelumnya telah kita sudah masuk. Kita jalankan. Nah, dia masuk ke dalam FTP melalui DNS-nya. Kemudian kita ketikkan passwordnya. Kita akan mendownload file tadi dalam PC1, yaitu dengan cara get pc1.txt. Nah, setelah selesai, dia bisa mendownloadnya. Kita cek ke direktorinya PC3. Nah, dia sudah mengunduh atau mendownload dari FTP tadi, yaitu file PC1. Selanjutnya kita akan coba buka pesannya tadi. Kita masuk ke text editor, kita open. Nah, sudah keunduh pc1.txt, kita lihat. Nah, dia akan menampilkan isinya, yaitu ini pesan dari PC1. Nah, jadi langkah-langkah pada video kali ini telah selesai. Jadi kesimpulannya, FTP ini dia sebagai transfer atau media untuk mentransfer data dari klien ke server menggunakan jaringan. Jadi PC1 ke PC3 dia bisa mengupload terlebih dahulu melalui FTP, kemudian FTP kita hubungkan ke DNS. Ini opsional, tapi meskipun tidak dihubungkan juga tidak apa-apa, jadi kita langsung memanggil ke IP FTP-nya. Tapi pada video kali ini kita mencoba menghubungkan ke DNS servernya. Kemudian PC3 dia akan mendownload file yang telah dibuat dari PC1 tadi dengan cara get. Kita masukkan file yang PC1.txt. Kemudian setelah selesai,